Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik. Ada yang masuk hari ini? Ada. Siapa aja? Banyak. Absen berapa? 28. Alasannya apa itu? Apa? Terus absen berapa lagi? Siapa namanya? Banyak. Oh banyak. Alasannya? Sakit. Sakit. Terus yang satunya tadi? Siapa itu? Andika. Alasannya? Sakit. Tiga. Oke. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Bokta ingin kita bersama-sama membaca Al-Fatihah. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Di sini sudah sarapan semua? Yang belum sarapan sendiri ya. Sarapan sendiri nanti istirahat. Dibuka buku PAI-nya, Giba dan Tabayun. Coba dari situ apa? Giba dan Tabayun. Dibuka halaman berapa tadi? 174. Bab menghindari giba dan melaksanakan tabayun. Yang kursinya masih di sana silakan diputar dulu di sini. Bokta mau tanya sebelumnya hari ini ada yang sakit nggak? Tidak ada ya. Kalau ada yang sakit silakan langsung ngomong ya. Menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Oke, tujuan pembelajaran pada hari ini adalah peserta didik menelaah karakteristik berita hoax melalui studi kasus dengan inovatif. Jadi anak-anak hari ini akan mempelajari ciri-ciri berita hoax agar nggak terjerumus. Kok itu broadcastan langsung di-share. Biasanya itu hobinya bapak ibu kita, ya nggak ya? Iya. Komandanku, awas hati-hati langsung gegabah gitu kan ya? Bikin panik semua orang. Itu biasanya bapak ibu yang usia 50 ke atas hobinya seperti itu. Nah, kalian yang masih Gen Z apa Gen Z? Gen Z apa Gen milenial sih? Iya. Milenial ya? Ya. Gen milenial harus ngasih edukasi ke ayah ibumu. Bu, ojo langsung percaya. Harus nyari tahu dulu. Nah, mencari tahu itu yang dinamakan apa? Bahasanya mencari tahu itu dinamakan tabayun. Tabayun itu mencari tahu. Terus kalau hoax sendiri, berita hoax sendiri itu apa? Apa yang dipikiran kalian? Informasi palsu atau berita yang nggak jelas sumbernya. Ya, berita yang nggak jelas ini sopo sing ngirim, sendernya. Berita yang nggak jelas kontennya. Itu berita hoax. Sekarang diambil HP-nya masing-masing. Sudah Bu Oka bagikan link di grup ya. Silakan dikerjakan assessment awal 10 soal. Nggak perlu khawatir, itu nggak ada salah, nggak ada benar, hanya untuk mengukur. Oka kasih waktu 10 menit cukup? Oke, bisa dikerjakan mulai dari sekarang. Oke, ada yang sudah selesai angkat tangan? Oh ya, tunggu dulu. Yang selesai jangan tergesa-gesa.
tadi assessment awal ya. Nah, sekarang apa itu berita hoax? Apa itu berita hoax? Coba dibaca yang ada di buku kalian. Sekarang tanggal 27, absen nomor 27 apa kan? Iya. Apa itu tabayun? Halaman 185. Tabayun memiliki manfaat penting dalam pencermatan informasi yang diperoleh. Nah, dari kalimat ini kita bisa pahami bahwa tabayun adalah mencermati informasi yang diperoleh. Bahasa gaul itu tabayun itu kepo itu. Setiap ada informasi yang kamu terima, kamu harus kepo, harus ingin tahu. Informasi benar apa enggak itu namanya tabayun. Itu di media sosial. Kalau di kehidupan sehari-hari, gimana contohnya? Misal ada tetanggamu gibah, tak kandani, ngerti apa enggak? Ini ono beritaannya. Ya biasanya gibah kan diawali kita sebagai umat muslim ketika menerima informasi seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Astagfirullahaladzim. Bertabayun. Terus diyani, oh iya tak, tapi ojo langsung percaya. Apa meneh? Apalagi ketika sampai menjadi objek adu domba. Ada satu si A ngomong ke si B, kamu loh dirasani dibenci oleh si C. Terus si A setelah si B panas, si A ngomong ke si C, kamu loh diginiin sama si B. Akhirnya B dan C tukaran. Setelah tukaran, si A keplok ke keplok. Akibat dari apa itu? Si B sama si C akibat apa? Enggak bertabayun. Jadi kalau kalian mendapat informasi sing enggak jelas beritanya, apa meneh arek iki enggak dipercaya, arek iki biasanya bujukan. Arek iki biasa golek perkara ae. Ojo langsung dipercaya. Sikap kita seharusnya adalah apa? Mencari tahu. Apa itu berita hoax? Berita hoax itu berita palsu. Sebelum kita bertabayun, biasanya sebab usaha kita bertabayun ya karena berita hoax itu. Gibah itu masuk hoax apa enggak sih? Masuk lah gibah. Gibah itu kan fungsinya apa? Ada yang pernah gibah enggak sih di sini? Angkat tangan. Enggak mungkin enggak pernah gibah. Semuanya. Meskipun orang sing nyolot, orang sing nerima informasi, orang sing detektif, ya. Orang sing timbule to pasti di sini semua pernah gibah. Gibah itu disolot fungsinya apa? Ben panas kan? Ben seru. Ben apa? Asik ya. Kayak ngomong kayak gibah ya itu asik kok. Enak. Jam itu enggak kosong ya. Ada unsur hoax enggak di situ gibah itu? Ada. Hoax itu berita palsu. Gibah, Bu, kalau gibah itu beneran, apakah termasuk hoax? Bukan hoax, tapi sama aja menyebar aib. Gibah itu bener salah, enggak bener apa? Mana? Ya enggak? Ya, itu gibah. Nah kalau hoax sendiri itu berita palsu yang sumbernya belum diketahui. Nah, apa itu tabayun? Tadi sudah Boka mention apa itu tabayun? Tabayun itu mencermati informasi atau kepo, bahasa gaulnya itu tabayun. Biar jelasnya kita simak video ini dulu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Nana. Jangan ngantuk ya, suara. Setelah kita melewati bab menghindari gibah dan melaksanakan tabayun bagian 1 dan 2, sekarang kita beralih ke bagian 3, yaitu mengenali karakteristik informasi hoax. Masih dalam pembahasan bertabayun dalam menggunakan media sosial. Seperti yang sudah Boka jelaskan pada bagian sebelumnya bahwa informasi atau berita hoax adalah
informasi atau berita palsu yang tidak terbukti kebenarannya, tidak bisa divalidasikan, juga terdapat unsur atau maksud lain dalam proses penyebarannya. Ya, itu pengertian dari informasi atau berita hoax. Seperti janji Bogta pada bagian sebelumnya, bahwa pada bagian ini Bogta akan menampilkan contoh-contoh Ya, di sini akan pesan tampil hoax. beberapa contoh pesan hoax. Bisa anak-anak amati pada slide ini. Nah, ini adalah Kita broadcast WA. melihat contoh pesan hoax melalui Pemberitahuan pesan resmi berantai dapat WhatsApp. 20 juta sering nggak kayak gini? Coba diperhatikan Di ciri-ciri dari pesan yang mengandung hoax. Dari judulnya, dari isinya, kita bisa lihat judulnya di sini adalah bersifat menggiring opini ya. Jadi ketika kita membaca, kita langsung seperti tercuci otak gitu ya. Jadi dari sini kita bisa melihat contoh berita hoax. Kita amati dari judulnya, apa tadi kata Bogta di video? Menggiring opini. Jadi setelah kita membaca judulnya, kita langsung, wah, ini pemberitahuan resmi, ya kan? Iya. Jadi kayak bentuk mindset gitu loh. Itu ciri-ciri berita hoax. Yang pertama judulnya seperti itu. Pemberitahuan resmi lah, ini kan berarti kita sekali baca langsung, waduh, ini pemberitahuan resmi dari siapa ini? Ada angka 50 juta dari BPJS lah, ini sudah sangat di luar nalar sekali. Ciri-ciri kedua adalah kontennya Karena di luar nalar, kalau tidak memang bisa ini dilogika. benar, ya pihak BPJS tidak akan mungkin membagikan atau mengundang atau memberitahukan informasi ini hanya lewat pesan WhatsApp. Pasti akan ada undangan resmi, telepon secara langsung dan sejenisnya. Nah, ini sudah terlihat dari sini, sudah di luar nalar sekali. Ada nominal hadiah 50 juta tapi hanya melalui pesan WhatsApp. Oke, kita lihat selanjutnya. Nah, coba dilihat dari karakteristik judulnya. Info penting. Ini juga mengandung unsur provokatif ya. Info penting. Kalau yang Ciri tadi kedua adalah apa tadi? mengandung unsur Pemberitahuan resmi. provokatif. Sekarang info penting. Nah, isinya bisa kita lihat bahwa di sini ada HIV, waduh, ada dokter, ada apa lagi ini? Permintaan untuk disebarkan karena ini serius bukan hoax. Ini sudah perlu dicurigai. Ya, karena yang pertama sumbernya tidak jelas, yang kedua mengandung provokatif, dan yang ketiga ini mengandung keresahan. Ya, ini sudah masuk kategori indikasi mengarah ke hoax. Selanjutnya, nah, lagi-lagi informasi penting. Ya, sampai di bawahnya ini, di bawah sendiri dia mencantumkan bahwa seolah-olah sumbernya ini dari UNICEF. Ini juga termasuk provokatif, ya, berlebihan juga. Kalau kita sebagai umat Muslim yang dianjurkan untuk bertabayun, setiap menerima informasi yang tidak jelas, kita bisa mencari langsung ke sumber yang disebutkan di sini. Misal di sini disebutkan UNICEF, kita bisa langsung berselancar ke website UNICEF. Apakah benar poin-poin informasi ini valid adanya? Kemudian yang selanjutnya, nah ini sudah merasakan masyarakat ya, karena membawa beberapa golongan yang terkenal sebagai teroris kelas dunia. Ini kalau pesan berantai dan isinya itu benar-benar menakutkan gitu, ini sudah bisa diindikasikan ada potensi hoax. Lebih baik kita bertabayun dulu mencari informasi yang benar, yaitu dengan cara searching ke website resmi. Misal kalau terkait pertahanan, ini kan kita bisa mengikuti website atau info atau fanpage Menteri Pertahanan dan sejenisnya ya. Oke, jadi dari beberapa contoh tersebut, anak-anak harus bisa menyimpulkan bahwa karakteristik atau ciri-ciri berita informasi palsu atau hoax yang pertama,
yang kita analisis tadi rata-rata hampir semua menggunakan judul dan bahasa yang berlebihan. Selain itu juga bersifat provokatif. Jadi memang tujuannya adalah untuk menggiring pemikiran atau menggiring opini agar si pembaca ini tercuci otaknya. Yang ketiga yaitu sumber berita tidak jelas. Ya, seperti yang tadi itu mencantumkan UNICEF itu sangat tidak jelas sekali. Bisa saja andai kan Bu Okta bikin berita itu, Bu Okta bisa mencantumkan misalnya dari WHO, dari PBB, kayak gitu kan bisa aja. Tapi kadang orang-orang itu, waduh ini dari PBB, ini dari WHO, ini sudah pasti valid. Padahal kita belum bertabayun dengan cara menelusuri website resmi. Kemudian setelah mengetahui contoh dan mempunyai berita palsu atau hoax, apakah anak-anak pernah mempunyai pengalaman berbagi dengan berita hoax? Coba diingat-ingat kembali, di-flashback kembali. Oh, kalau berita hoax seperti ini, apakah saya kalau dulu itu bisa tidak menyadarinya? Coba di-flashback lagi, diingat lagi. Apabila sudah ingat, silakan ceritakan pengalaman tersebut bisa membuat sebuah. Sekian dari Bu Okta pada bagian. Oke, ada yang punya pengalaman dengan berita hoax? Oke, Lita. Saya sering mendapatkan buka cash di berita. Cara mengetahui itu arah apa? Oke, cara mengetahui berita hoax broadcast WA seperti yang sudah dijelaskan di video tadi. Yang pertama adalah meneliti, membaca dengan cermat judul. Kalau judulnya provokatif, itu wes pasti hoax. Kalau judulnya ini apa tadi? Hiperbola. Apa itu hiperbola? Hiperbola itu berlebih-lebih, dan itu sudah pasti hoax. Yang kedua, apa tadi yang kedua? Kontennya tidak masuk akal. Masuk BPJS sampai 50 juta atau enggak mungkin. Yang ketiga, sumbernya tidak jelas. Tadi ada tulisan UNICEF. UNICEF itu apa sih? UNICEF itu lembaga dunia, lembaga kelas dunia yang mengurusi pangan. Webnya sangat valid sekali. Oh ini toko UNICEF, tak cek dhisik ke UNICEF. Benar nggak informasi ini? Cukup searching di webnya saja. Kalau ternyata nggak ada informasi yang seperti di broadcast, berarti itu sudah pasti hoax. Yang selanjutnya, hoax itu sengaja disebarkan untuk menutupi isu besar lainnya. Misal, ada isu besar lainnya ya yang sedang mencuat, misalnya korupsi gitu ya. Terus nggak lama dari itu muncul hoax, muncul berita sing viral, sing receh tapi viral. Itu perlu dicurigai bahwa itu adalah hoax. Ini digaya pengalihan isu, itu ya. Oke, sekarang setelah menyimak video, Bapak pengen berkelompok mengambil ini untuk teman-temannya. Sudah berkelompok 4 ya? Oke, buatlah kelompok 4 siswa ini sudah duduk berkelompok ya. LKPD di situ silakan diisi identitasnya. LKPD-nya dikerjakan secara individu. Sebelum mengerjakan LKPD, silakan dibuka halaman belakangnya, halaman kedua. Diskusikan bersama kelompok kalian. Oh, maaf, langsung studi kasus ya. Diskusikan bersama kelompok kalian studi kasus yang sudah Bu Okta
sediakan di LKPD. Dicermati di situ kasusnya, bagaimana ceritanya, alurnya bagaimana. Nomor 1 di situ ada kasus, ya, kasusnya dibaca, dicermati. Nomor 2 ada analisis kasus. Bu, analisis ini diapain? Gak perlu bingung-bingung, jawab saja pertanyaan yang ada, ya, sesuai pemikiran kalian masing-masing. Yang ketiga, ada tabel identifikasi. Jadi setelah menganalisis, kalian mengisi tabel identifikasi. Mengidentifikasi tinggal mengisi ya atau tidak. Yang terakhir adalah kalian menyimpulkan. Dari mengidentifikasi itu adalah menyimpulkan. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang, waktunya 30 menit. Kalau ada yang bingung, silakan anak-anak ditanyakan. Kalau ada yang kesulitan silakan ditanyakan. Mungkin ada pertanyaan yang tidak dipahami. Yang sudah selesai karangan, oke, masih ada beberapa yang belum kita tunggu 15 menit lagi. Waktunya 3:15 menit lagi. Untuk yang sudah selesai silakan dipilih berkelompok satu untuk mempresentasikan. Mempresentasikan kesimpulan. Apa yang ditanyakan di kesimpulan ini? Kesimpulan ciri-ciri berita hoax. Ciri-ciri berita hoax yang ada pada kasusnya, ya. Kesimpulan ciri-ciri berita hoax yang ada pada kasusnya. Jadi di kasus dicermati. Karena sudah selesai semua, anggota pengen kelompok sana untuk presentasikan ada yang maju semua.
Jadi apa kesimpulan kalian tentang karakteristik atau ciri-ciri berita hoax menurut kasus yang sudah kalian baca atau kalian pelajari? Dijelaskan dulu. Jadi ciri-cirinya. Oke, jadi menurut kelompok ini ciri-ciri berita hoax adalah judul yang provokatif, terus isi yang tidak masuk akal dan tidak ada bukti-bukti yang jelas di dalam kasus tersebut. Ada yang tidak setuju nggak dengan pendapat kelompok ini? Setuju ya? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelompok 2. Ayo, Bapak kerja aja. Salah dulu ya. Kelompok 2, akan jelaskan. Yang lain diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok mempresentasikan hasil kesimpulan. Ya. Kita perhatikan. Jadi, apa yang disimpulkan oleh kelompok 2 terkait ciri-ciri berita hoax menurut kasus yang sudah dipelajari? Ayo. Ayo, Bu. Ciri-cirinya adalah agak keras ya? Gak apa-apa, salah, gak apa-apa, nanti dibetulkan sama teman-teman. Ciri-cirinya adalah Kita menuduh jika tidak ada bukti yang kuat. apa-apa yang pertama, janganlah menuduh jika tidak ada bukti yang kuat. Terus, jangan menyebarkan berita hoax. Terus, dua aja. Oke, jadi yang pertama ciri-ciri karakteristik berita hoax adalah janganlah menuduh apabila tidak ada bukti yang kuat. Dari situ bisa kita simpulkan bahwa ciri-ciri berita hoax adalah tidak ada bukti yang kuat. Oke, ada yang ingin menambahi dari pendapat kelompok ini? Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ya. Dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diberitahukan kepada Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk segera memasuki ruang multimedia. Saya diberitahukan kepada Bapak dan Ibu Guru dimohon untuk segera memasuki ruang multimedia karena workshop akan segera dimulai. Oke, bisa dimulai. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan kesimpulan tentang bagaimana definisi berita hoax. Berita hoax itu diperoleh karena belum adanya penyelidikan tetapi sudah memfitnah orang lain. Hoax bisa saja merugikan orang lain karena terjadi kesalahan paham dan untuk menghindarinya kita harus menyelidiki kasus terlebih dahulu. Oke, berarti menurut kelompok ini ciri-ciri berita hoax adalah yang pertama tadi apa nih? Hoax terjadi karena belum adanya penyelidikan. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa hoax terjadi karena sebelumnya belum ada penyelidikan lebih awal. Terus yang kedua apa lagi menurutmu? Bisa merugikan orang lain. Bisa merugikan orang lain. Berarti karakteristik berita hoax adalah pasti merugikan orang lain. Ada yang ingin menambahi kelompok ini? Tidak ada. Oke, kita beri tepuk tangan untuk kelompok ini. Saya kelompok 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekarang kelompok selanjutnya, kelompok 4.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan kesimpulan kami, akan mempresentasikan kesimpulan agak keras ya, terkait tentang ciri-ciri bertawab. Ciri-ciri bertawab adalah: 1. Berita dibawakan dengan menggebu-gebu. 2. Berita tidak sesuai dengan fakta. 3. Berita tidak masuk akal. 4. Berita tidak berlogika. 5. Berita tidak jelas. 6. Berita tidak ada pengirimnya atau tidak ada profilnya. Iya, ini sangat lengkap sekali. Kita beri tepuk tangan. Berita dibawakan dengan menggebu-gebu. Di kasus itu kan ada satu provokatornya kan? Ya. Yang kedua ciri-cirinya apa kan? Berita tidak sesuai, tidak masuk akal. Berita tidak masuk akal. Di kasus itu masuk akal enggak? Apa itu kasusnya? Seorang bapak iya mencabuli anaknya sendiri. Masuk akal apa enggak? Padahal anaknya sendiri loh bilang enggak. Kaget anak, iya kan? Ayo yang ketiga, berita tidak sesuai dengan fakta. Faktanya sudah terbukti ketika ibu dan anaknya memberi penjelasan. Terus yang keempat, berita tidak berlogika. Itu sudah di luar nalar, sudah di luar kemanusiaan itu fitnahnya. Ya, berita selanjutnya, berita tidak jelas. Berita tidak jelas. Moro-moro ditumpari air terus didalek di masa, diomong oh ini mas saya langsung kesulur. Ya, akhirnya bapak belum bis. Terus yang keenam, berita tidak ada profilnya atau tidak ada profilnya. Berita tidak ada profilnya itu kalau broadcast ya, tidak ada profil, tidak ada pengirim, tidak jelas, moro-moro, terus gratis itu aja. Oke, ditutup. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok yang presentasi ada satu poin yang kurang. Apa kira-kira? Satu poin karakteristik berita hoax. Tadi sudah bagus sekali kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 sudah bagus sekali bervariasi. Tapi ada satu poin yang kelewat. Apa? Ini juga sangat penting sekali. Bahwa berita hoax disebarkan selalu ada isu besar di baliknya. Coba di kasus tersebut isu besarnya apa? Coba. Pemilihan kepala desa. Jadi selalu ada berita isu besar di belakangnya, digaya mengacaukan, dibuat untuk mengacaukan itu semua. Disebarlah berita-berita yang nggak manusiawi, yang belum tentu benar kejelasannya. Ya, itu jadi kalau kalian dapat broadcast berita hoax wah kok ini ya ojo ono isu besar berita ini, jangan gegabah, tapi harus tabayun. Oke, sekarang kita simpulkan apa hubungannya berita hoax dan tabayun. Nah, apa kaitannya antara hoax dan tabayun? Bahwa untuk mencegah tersebarnya berita hoax, untuk mencegah tersebarnya fitnah dan kisruhnya hubungan antar masyarakat, kita sebagai umat muslim salah satu caranya adalah harus bertabayun, mencari tahu dahulu. Coba dibuka bukunya tentang tabayun. Quran surat Al-Hujurat ayat 6. Dibaca artinya
Ya, dibaca artinya yang keras deh. Wahai orang-orang yang beriman, jika seseorang yang fasik datang kepadamu membawa sesuatu berita, maka terigilah kebenarannya, agar kamu tidak dicelakakan suatu kaum karena kebodohan. Dan akhirnya kamu Menyesali perbuatanmu itu. Gara-gara satu kebodohan seseorang, di sini disebutkan satu kaum jadi apa? Kena dampak. Misal, ada satu berita yang disebarkan di 7C ini, ya. Iki loh, kok ini ono ulangan harian. Kok Bumi mendadak 100 soal, 60 menit. Gerdek apa enggak? Sing resah satu kelas satu dua anak tau. Padahal ini mau berita belum tentu ada kebenaran. Sumbernya nggak jelas. Sing gowo iki yo arek sing biasane senengane ngislo. Nah, itu adalah yang dimaksud berita hoax. Kita sebagai umat muslim harus bertabayun. Caranya gimana? Terus saya langsung ke Bu Mani. Apa sih Mani? Berani? Langsung tanya, Bu hari ini ulangan harian tak kok mendadak gitu kan ya? Ya itu namanya tabayun. Oke, dari sini kaitan antara hoax dengan tabayun sudah paham ya? Paham. Ada yang ingin ditanyakan? Ya. Bagaimana cara bertabayun di dalam kelas? Baru saja Bapak sebutkan itu adalah salah satu contoh bertabayun di dalam kelas. Ada lagi kasus yang lain? Mungkin hoax yang pernah disebarkan temanmu? Angkat tangan. Hoax apa misal? Misal tentang uang bekas. Ya. Ada yang bilang arek iku lo gak tahu bayar uang kas. Akhirnya kebutuhan sekolah, kebutuhan kelas keteteran karena dia gak pernah bayar uang kas padahal semua sudah bayar uang kas. Sikap kita sebagai umat muslim harus mencari tahu terlebih dahulu ke sumber yang paling valid siapa? Benda. Langsung cross check, temen arek ini gak tahu bayar kas. Enggak kok bayar kas lah. Itu sudah jelas. Hoax itu salah satu contoh bertabayun di dalam kelas. Kalau bertabayun di lingkungan rumah, oh ya banyak. Biasanya dua adik atau dua mbak. Itu kan fitnah-fitnah dengan bapak ibu ya enggak? Ya. Pokok sing sampai ke sini bapak ibu ya menang wis kowe. Sing kalah sing enggak sini menang. Nah, sing bertabayun ini siapa? Yo bapak ibu. Ya. Bu, akibat tidak bertabayun itu apa Bu? Apa ayo? Andaikan ada berita hoax terus kita nggak bertabayun langsung ditelan mentah-mentah terprovokasi terhakimi kurang tepat setelah terprovokasi. Iya, setelah terprovokasi informasi yang nggak benar itu tersebar. Ya, harus tersebar. Akhirnya merusak silaturahmi, merusak persatuan dan kesatuan. Di skala kelas saya nggak ngomong, yang paling ibu Bita sih ngomong, sih ngomongnya ya. Tapi di skala bangsa, skala negara nasional, lek pecah, ya bahaya. Ya. Oke, dari sini sudah tidak ada yang tanyakan? Oke, terima kasih karena jam sudah berakhir dan sudah tidak ada pertanyaan. Sebelum kita akhiri pembelajaran, dirapikan dulu bukunya. Tasnya bongkar tutup. Tapi sebelum bongkar tutup kita baca kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
di LKPD itu di balik lembar paling belakang. Lembar yang paling belakang. Jadi nanti di minggu ketiga atau di pertemuan ketiga kita akan P5 lagi, ya. Sehat jiwa raga. Nanti detailnya akan Bu Oka jelaskan. Nanti detailnya akan kita laksanakan di proses aksi, tapi untuk sekarang perlu dicermati dulu bahwa di topik kegiatan dilihat di situ ada AB ya, 1 AB, 2 AB ya. Ya. Kita akan melaksanakan yang poin A saja. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A karena keterbatasan waktu. Topik kita, tema kita adalah bangunlah jiwa raga. Judulnya Aku Remaja Sehat Jasmani Rohani. Dimensi yang akan kita kembangkan, yang akan kita gunakan adalah mandiri dan kreatif. Jadi anak-anak di sini dituntut untuk mandiri dan kreatif. Topik kegiatannya ada 5. Yang pertama, badanku sehat, badanku kuat. Yang kedua, aku dan semesta. Yang ketiga, happy meal. Yang keempat, korupsi. Yang kelima, anti mager. Bu Okta kasih bocoran sedikit. Badanku sehat, badanku kuat ini nanti intinya kita bikin senam irama, ya. Yang kedua, aku dan semesta adalah kita membuat puisi. Yang ketiga, happy meal, membawa bekal sarapan 4 sehat 5 sempurna. Yang keempat, korupsi, kita akan melihat film pendek anti korupsi. Yang kelima, anti mager club, nanti kita akan sedikit bermain di kelas. Dari sini ada yang tanyakan terkait agenda P5 kita ke depannya?